Nah, ini sudah saya rekod ya, supaya nanti Anda kalau mengulang lagi, bisa ya. Ini sudah saya rekod, sekarang saya share lagi ya. Tadi sudah sampai ke sini ya. Nah, yang tadi itu adalah sampai ke latihan soal ya kita ya. Ke latihan soal ya. Berapa tadi? 18,4, ketemunya berapa tadi? Sudah mengerjakan ya, 18,4 ketemunya berapa? 10,010,0110 10 010 010 0,0110. 0110. Ya, Pak. Nah, terus yang 21,6, 21-nya berapa? 21-nya 10101 01 1001. 1001. Ya, Anda sudah mengerjakan itu. Ini kalau saya lihat hasilnya masih salah. Kenapa salah? Ya, kalau ngitung bulatnya sudah bisa ya. 18 berarti apa? 18 dibagi 2 gitu ya. Itu sudah bisa kan kalau 18 ya? Bisa, Pak. Nah, sekarang yang saya tanyakan kalau 0,4. Berarti kan 18 sudah bisa, sekarang yang pecahannya ya, 0,4 ya. Ya ini karena masih salah, maka saya coba dihitung bersama. Sekarang Anda catat ya, 0,4. 0,4 ya, Anda catat sekarang 0,4 itu kalau pecahan berarti harus saya kalikan 2, benar ya? Ya, Pak. Ya, dicatat ya, 0,4 kalau saya kalikan 2, 0,8 berarti bulatnya 0, benar ya? Pecahannya 0,8. Sudah dicatat ya. Bulatnya 0, pecahannya 0,8. 0,8 kita kalikan 2 lagi. Benar ya? 0,8 kita kalikan 2, maka hasilnya adalah 1,6. Berarti bulatnya 1, sisanya 0,6. Benar ya? Terus berikutnya adalah 0,6 saya kalikan 2 lagi. 0,6 kalau dikalikan 2 berarti kan 1,2, itu berarti bulatnya 1, sisanya 0,2. Benar ya? 0,2 saya kalikan 2 lagi. Hasilnya 0,4 itu berarti bulatnya 0, hasilnya 0,4. Loh, kok balik lagi 0,4 lagi kan ya? Berarti nanti tidak bisa habis. Benar ya? Sudah bisa itu? Dari ini tadi yang kita... Ya, benar ya? Ya, Pak. Nah, itu berarti berulang lagi. Nah, ini saya jelaskan sekarang. Untuk menjelaskan ini, coba kalau desimal kira-kira Anda bisa ya menulis ya. Coba kalau 1 dibagi 3 ya. Kalau desimal itu hasilnya berapa ya? Desimal ini hasilnya berapa kalau 1 saya bagi 3 gitu. 0,16, Pak. Loh, 1 dibagi 3. 0,33. 0,3333 gitu ya, nggak ada habisnya, berulang terus kan ya? Ya, benar ya? Iya, Pak. Sebentar. Nah, sudah ya, jadi berarti kalau 1 saya bagi 3, hasilnya adalah 0,3333, berulang terus tidak ada habisnya, benar ya? Nah, kalau di desimal ada yang seperti itu, berulang terus, itu berarti apa? Kita tidak bisa menyelesaikan itu, ini berulang terus Pak. Nah, maka nanti kalau biasanya bagaimana kalau desimal berulang terus begitu? Maka kita menuliskannya
harus minimum berapa digit kan gitu. Oh, 0,333 Pak, 3 digit boleh. Ada yang nggak terima, jangan 3 digit Pak, kurang teliti, 4 digit. Ada yang sampai 5 digit, masih kurang teliti Pak. Nanti ada yang 100 digit begitu kan ya, jadi bingung kan ya. Maka untuk itu saya jelaskan dulu begini ya. Ya, desimal pun juga ada bilangan yang berulang seperti itu. Maka kalau bilangan desimal ya, ada yang berulang, maka bilangan biner juga ada yang berulang. Nah, jadi bilangan biner tadi yang saya pakai sebagai contoh tadi memang saya sengaja yang berulang. Maka caranya bagaimana kalau berulang terus? Ya kita batasi gitu ya. Jangan ditulis terus ya, nanti nggak ada habisnya kan gitu ya. Sama dengan bilangan desimal tadi. 0,33 sampai berapa Pak? Nah, untuk sampai berapanya tadi sekarang kita lihat di sini ya. Jadi Anda lihat ini ya di layar Anda ini ya. Ini adalah komanya, koma sampai 1, 2, 3 digit ya. Nah, sekarang saya jelaskan. Kalau saya nulis bilangan desimal sampai 1 digit itu kan dikalikan 10 pangkat min 1 ya, atau 1/10 ya, dibagi 1/10 ya. Maka dikali 1/10 itu artinya ketelitiannya adalah 1/10. 1/10 itu 10%. Jadi masih ada kesalahan sampai 10%. Ngerti ya? Jadi kalau saya bilangan desimal itu menuliskan sampai 1 angka di belakang koma, berarti kesalahannya sampai 10 pangkat min 1, atau kesalahannya adalah 1/10. Kesalahannya 1/10 itu berarti 10% ya. Ngerti ya? Kalau saya nulis 2 angka di belakang koma, untuk desimal ini ya, 2 angka di belakang koma itu kan dikalikan 10 pangkat min 2 atau 1/100. Kalau 1/100 itu ketelitiannya berarti 1% ya, kesalahannya sampai 1%. Ngerti ya? Jadi 1/100 itu kalau ada salah berarti 1/100. Jadi kesalahannya 1%. Kalau sampai saya nulis 3 angka di belakang koma, itu pengalinya kan 10 pangkat min 3. Itu adalah 1/1000. 1/1000 itu berarti kesalahannya adalah 1/1000 itu 0,1%. Ya, ngerti ya? Sehingga nanti di buku-buku matematika yang desimal ya ini ya, kalau nulis angka yang berulang itu sebaiknya sampai berapa angka, maka kebanyakan di buku-buku adalah minimum 3 angka di belakang koma. Minimum itu ya, minimum itu artinya lebih boleh tapi jangan sampai kurang. Jadi kalau dia mengumumkan sampai 3 angka di belakang koma, berarti kesalahannya adalah 0,1%. Nah, jadi nanti dianjurkan kalau ada kita nulis ya 0,333 nggak ada habisnya, ya baiknya ditulis berapa Pak? Ya 0,333 sampai 3 digit itu minimum, tidak boleh saya tulis 0,33 Pak, masih salah karena kesalahannya masih 1%. Lalu 0,333 sampai 3 angka itu kesalahannya hanya 0,1%. Itu menurut buku yang kita pelajari ya, jadi kesalahan itu dianjurkan paling besar adalah 0,1%. Makanya apa? Minimum 3 angka di belakang koma. Itu minimum ya. Jadi nanti loh yang benar berapa angka di belakang koma? Ya 3 angka itu sudah dianggap benar. Sampai 4 angka Pak ya lebih baik, 5 angka lebih baik, 6 angka lebih baik. Jadi minimumnya yang bisa ditetapkan oleh kita. Yang menetapkan siapa ya? Kita sendiri. Cuma kita harus ngerti. Menetapkan 3 angka di belakang koma tujuannya apa? Kesalahannya supaya 1/1000, ngerti ya? Atau 0,1%. Jelas sampai di sini ya? Itu untuk desimal. Mungkin sudah jelas sampai di sini? Nathanael mungkin? Jelas ya? Ya Pak. Nah, Jelas Pak. sudah jelas. Sekarang kita ke biner. Nah, Anda lihat ke biner ya. Sekarang ini contoh yang kedua adalah biner. Kalau 1 angka di belakang koma, nah ini ya, pengalinya adalah 2 pangkat min 1.
berarti kan setengah ya. 2/-1 1/2 atau setengah. 1/2 itu kan 50%. Berarti kalau saya menuliskan angka biner, ada yang berulang, saya tulis cuma satu angka di belakang koma, berarti kesalahan saya adalah 50%. Masih terlalu besar, berarti jangan satu angka ya. Nah, sekarang kita lihat kalau 2 angka, Pak. Nah, 2 angka di belakang koma itu berarti pengalinya masih 2/-2 atau 1/4. Itu kesalahannya masih 25%. Ngerti ya? Kalau 3 angka di belakang koma, itu baru pengalinya adalah 2/-3, 1/8. 1/8 itu adalah berapa? 12,5%. Gitu ya, 1/8 kan 12,5%. Masih kurang, Pak. Kalau 4 itu 1/16. Ya, 1/16. 1/16 itu berapa? 6,25%. Nah, maka apa? Supaya ini tadi kecil, maka kalau kita lihat di buku-buku nanti yang membahas tentang biner, dianjurkan berapa angka sih di belakang koma, ya. Itu ya nanti kalau kita baca-baca buku biner, itu ada yang memberikan minimum adalah 6 angka di belakang koma. Ada yang menuliskan 8 angka di belakang koma. Nah, maka kalau saya ditanya, loh, supaya teliti berapa, Pak? Ya, minimum 6 angka di belakang koma untuk biner. Ya. Loh, kok ada buku yang nulis 8? Nah, itu yang menulis minta lebih teliti lagi. Nah, maka kalau yang ditanyakan minimum ya kita nulisnya sampai 6 angka. Karena kalau sampai 4 angka itu masih 1/16. 1/16 itu kesalahannya masih 6% lebih ya. Nah, kalau sudah 6, nah itu sudah di bawah 1%. Ya, ngerti ya? Jadi untuk biner nanti ketentuannya nah, seperti tadi 0,4 itu berarti saya nulisnya harus 6 angka di belakang koma binernya. Itu kan berulang terus kan ya? Ditulisnya sampai 6 angka di belakang koma ya. Jadi jelas untuk biner ya. Meskipun contoh yang kedua ya, contoh yang kedua itu adalah 21,6. Nah, 0,6 itu kalau saya tulis pakai biner nanti juga enggak selesai juga gitu ya. Itu hasilnya adalah 0,100110101 lagi gitu ya. Nah, nanti nulisnya berapa kalau 0,6? Ya, nulisnya sampai 6 angka berarti ya 0,100100110 sudah cukup sampai situ. 6 angka saja. Jadi kalau biner, kalau angkanya berulang, maka nulisnya minimum sampai 6 angka di belakang koma supaya ketelitiannya sudah tinggi. Jelas sampai di sini? Ya, jadi nanti kalau karena angka-angka untuk biner itu yang berulang itu banyak ya. Jadi misalkan ya 0,2 itu berulang. Ya, 0,3 berulang, 0,4 berulang. 0,6 berulang, 0,8 berulang. Maka kalau untuk yang angka-angka berulang terus 0, ya, maka nulisnya nanti sampai 6 angka di belakang koma. Sudah jelas ya untuk biner ya? Sekarang ya, kita coba ke bilangan oktal. Kalau kita bicara bilangan oktal nanti juga gitu ya. Tadi contohnya 3740,165. Nah, kalau saya nulis satu angka di belakang koma, kesalahannya berapa? Ya 1/8 kali kan 8/-1 kan 1/8 itu 0,125 itu berarti 12,5% kesalahannya. Kalau sampai 2 angka pengalinya kan 8/-2 itu 1/64. Ya, 1/64 itu masih 1,5 berapa persen gitu ya. Kalau 3 angka 1/512. Nah, ini sudah di bawah 1%. Nah, maka untuk bilangan oktal itu ada buku yang menulis
supaya teliti minimum berapa angka, itu disamakan dengan desimal. Ada yang nulis minimum 3 angka, ada yang menulis minimum 4 angka. Terus kita ikut yang mana? Kalau menurut saya ya karena buku-buku yang menulis itu minimum 3 ya, minimum 3. Minimum itu. Kalau 4 tak ya lebih baik gitu ya. Jadi minimum 3, nggak boleh cuma 2 ya. Karena kalau 2 kesalahannya lebih dari 1%, maka tidak boleh ya. Jadi dalam aturan matematika itu sudah dianggap teliti. Kalau kita menulis angka, kesalahannya adalah di bawah 1%. Jelas ya? Jadi untuk bilangan oktal nanti ada yang pakai minimum 3 angka, ada yang pakai minimum 4 angka. Jadi tergantung buku-bukunya. Tadi kalau saya baca banyak buku itu seperti itu. Sehingga kesalahannya pokoknya harus di bawah 1%. Karena kenapa sih Pak kok ketelitiannya perlu tinggi? Nah, nanti contohnya begini ya. Contohnya kalau kita ngomong begini. Ini kita menakar ukurannya liter gitu ya. 1 liter pas gitu ya. 1,1 liter Pak. 1,12 liter. Nah, kalau saya sampai kesalahannya sampai 1 angka di belakang koma, berarti kesalahan saya itu kalau bilangan oktal ya, itu 12,5% saya bisa salah. Kalau sampai 2 angka, nah itu kesalahan saya adalah 1/64. Sampai 64 itu sekitar 1,4%. Kalau saya sampai nulis sampai 3 angka di belakang koma, kesalahan saya 1/500 itu 0,02%. Nah, berarti kan sudah di bawah 1%. Nah, itu boleh. Ya, gitu ya. Jelas ya sampai situ ya? Iya, Karena, Pak. nah, sekarang tinggal heksa. Kalau heksadesimal bagaimana? 1 angka di belakang koma itu 1/16. 1/16 itu 6,25%. Ya, 6,25. Terus kalau kita nulis 2 angka itu adalah 1/256. Itu adalah 0,4%. Kalau 3 angka adalah 16 pangkat min 3 adalah 4.000 sekian. Ya, sehingga kesalahannya sudah 0, berapa ya? 0,025%. Maka untuk bilangan desimal, kalau kita baca-baca buku, supaya teliti, dianggap teliti itu sampai berapa angka di belakang koma. Nah, itu hampir sama dengan oktal dan heksa itu. Buku-buku ada yang nulis 3 angka di belakang koma, ada yang nulis 4 angka di belakang koma. Nah, kalau tanya ke saya ya minimum 3 angka di belakang koma. Oktal juga gitu, minimum 3 angka di belakang koma. Desimal juga 3 angka di belakang koma. Hanya bilangan biner saja sampai 6 angka di belakang koma. Jelas ya? Jadi nanti kalau ada nulis sampai 10 angka di belakang koma supaya teliti, ya enggak apa-apa, sesuai memang menulis angka itu kalau yang berulang itu tergantung kita sendiri. Mau ketelitian saya sampai berapa persen, Mbak? Nah, ngerti ya? Jadi sebetulnya tidak ada ketentuan yang pasti sampai berapa angka di belakang koma. Tapi kalau kita lihat umumnya, nah itu tadi saya jelaskan pengertiannya kalau biner itu kalau saya nulisnya 1 angka belakang koma, ketelitiannya berapa Pak? Nah, ada kesalahan sampai 50%. Kalau di sini 1/4 itu 25%, ini 12,5%. Nah, gitu ya supaya di bawah 1% ya sebaiknya nulisnya sampai 6 angka di belakang koma kalau untuk biner ya. Itu tadi adalah untuk angka-angka yang berulang. Jadi itu angka berulang itu ada pada bilangan desimal ada, biner ada, nanti kalau kita bicara oktal juga ada, heksa juga ada. Jadi sama ya, ada bilangan berulang itu. Sudah? Berarti kita sudah bisa, ya, jadi saya ulang lagi ya, saya balik ke sini lagi. Berarti kalau kita sudah bisa ini, berarti kita sudah bisa konversi ya. Konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Benar ya? Sudah bisa loh ya mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner. Ya, contohnya ini tadi, kalau 41
desimal binernya berapa, kita bisa pakai sistem sisa. Kalau ada pecahnya, ya kalau pecahnya dikalikan 2, ketemu ya kan. Kita sudah latihan kemarin. Nah, sekarang kalau 41, ini, ya 41 dikerjakan sendiri, bulatnya ketemu, pecahnya dikerjakan sendiri. Kalau sudah digabung, ini bulatnya, ini pecahnya, ya digabung jadi 1. Itu berarti untuk bilangan bulat yang ada pecahnya sekaligus juga bisa. Jelas ya kalau situ ya. Nah, itu kita katakan konversi bilangan desimal ke biner dengan cara dalil sisa. Ngerti ya? Sudah jelas sampai situ? Nah, Ya, Pak. sekarang saya berikan begini. Ya, ini saya share lagi, kita balik lagi ke sini lagi ya. Tujuannya begini. Nah, jadi nanti, ya, ini singkatan saya, konversi bilangan desimal ke biner itu bisa dengan cara yang pertama ya, menggunakan sistem sisa seperti pada modul ajar yang tadi itu ya. Seperti yang kita pelajari tadi itu ya. Pakai kalau bulat dibagi 2 dibagi 2, kalau pecahan dikali 2 dikali 2, kalau ada bulat dan pecahan, bulatnya diselesaikan sendiri, pecahannya selesaikan sendiri. Itu kita sebut menggunakan sistem sisa. Kita sudah bisa belajar itu. Sekarang yang cara kedua adalah konversi bilangan dari desimal ke biner dengan cara menggunakan tabel biner. Ini adalah cara cepat. Makanya saya kemarin kan menjanjikan saya berikan cara cepat gitu ya. Yang di luar sistem sisa ini ya gitu ya. Karena apa? Kalau sistem sisa itu ya kalau angkanya kecil sih nggak masalah ya. Misalkan 40 bagi 2 ya paling 8 kali selesai. Nah, misalkan angka itu 1.500 begitu, bisa nggak kita jadikan biner? Bisa, tapi ya lama ya kan, 1.500 bagi 2, 750 sisanya 0, 750 bagi 2 lagi, kan banyak kan ya? Maka ada cara cepat, yaitu ya dengan menggunakan tabel biner. Ya, sekarang saya ajarkan cara menggunakan tabel biner. Tabel biner itu yang gimana, Pak? Nah, ya, sekarang saya mulai ya. Konversi bilangan desimal ke bilangan biner dengan cara menggunakan tabel biner. Sekarang yang saya beri nama tabel biner itu tabel seperti ini. Jadi ini saya sebut tabel biner karena apa? Ingat, kalau tabel biner itu ya, satuan itu, ya, jadi nanti kalau ada angka, ada komanya, satuan itu mesti saya kalikan 2/0 kan? Satuan itu mesti 2/0. Maju ke depan 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 sampai ini saya buat sampai 2/11. Berarti ini 12 digit ya. Untuk bulatnya 12 digit ya. Nanti kalau mau membuat tabel biner ini, Pak saya mau membuat 50 digit, ya enggak apa-apa gitu ya. Pecahannya di sini saya buat sampai 4 digit ya karena ini terbatas ya, saya buat 4 digit saja. Tapi ngerti kan setelah koma satu angka yang pertama itu mesti 2/-1, 2/-2, 2/-3, 2/-4. Itu saya hitung harganya 2/-1 itu kan setengah ya. Ini 1/4 berarti 0,25, ini 1/8 0,125, 1/16 itu 0,0625 ya. Hal ini sudah ngerti kan kalau 2/0 itu 1, 2, 4 ya sampai sekian. Nah, cara cepat ini bagaimana Pak? Nah, sekarang saya jelaskan dengan contoh ya. Coba ini saya gini. Ini ya, ini saya turunkan dulu ya. Mungkin ya udah nggak apa-apa angkanya ya. Sekarang saya coba angka yang kecil dulu ya. Angka yang kecil dulu misalkan 70 ya. Angka 70 ya. Ini Anda lihat ya. 70 desimal itu kalau saya jadikan biner berapa ya? Nah, kalau kita mau ngitung ini kan pakai dalil sistem sisa itu kan saya bagi 2 aja ya.
Nanti kan ketemu, Pak. Nah, sekarang saya punya cara cepat. 70 ya, desimal ini mau saya rubah jadi biner. Maka nanti caranya begini. 70 itu bisa ngisi angka biner itu yang paling besar berapa ya di sini? Ternyata yang paling besar 64 ya. Kalau 128 kan kurang, mesti 64 yang terisi ya. Benar ya? Berarti 70 tadi saya hanya mengisi 64 di sini. Saya isi ya. 1. Saya isi 1 ya. Berarti kalau 70 saya isikan ke sini 64 tinggal berapa? Coba 70 kalau tinggal 6 ya saya tulis di sini. Iya. Nah, jadi 70 tadi saya ngisi di sini yang paling besar yang bisa saya isi berapa? Mentoknya di 64. Kalau ke sini lagi kan 128 nggak bisa. Berarti ngisi 64. Saya isikan ke sini 64, maka sisa berapa 70 tadi? Oh, sisa 6. Saya tulis di sini ya. Sekarang sisa 6. 6 itu bisa mengisi terbesar berapa ya? Saya urut tadi. 4 ya. 4 dan 2. 4 ya. Berarti saya isikan di sini 4 saya isi. Nah, saya isi 4 berarti ini 6 tadi kalau saya isikan ke sana 4 tinggal berapa ya? Tinggal 2, ngerti ya? Nah, tinggal 2. Nah, tinggal 2 itu bisa ngisi sini terbesar berapa? 2 ya. Pas di sini 2 ya. Ngisi di sini 2 berarti habis. Ya, kalau saya isikan ke sana berarti 2-nya jadi 0. Benar ya? Oh, berarti 70 tadi sudah saya isikan semua, Pak. Hasilnya 64 1 4 1 2. Ini sudah habis. Nah, maka binernya bagaimana, Pak? Ya, kita lihat dari sini ya. Ini kan kosong. 64 terus kosong 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 sampai 2 terus kosong. Nah, yang kosong ini saya beri 0. Ini kosong saya beri 0. Ini kosong saya beri 0. Ini kosong saya beri 0. Nah, berarti 70 itu sama dengan 1000110 biner. Sudah ketemu kan? Iya, Pak. Bisa sampai di sini? Mungkin Bisa, Pak. kalau masih, mosok iya, Pak. Nah, kalau nggak percaya Anda coba. 1000110 itu 70. Caranya gini ngeceknya. Ini kan satuan, Pak. Saya kalikan 1, 0. Ini kalikan 2 pangkat 1 ya, 2. Tambah 4, tambah 64. Lupa, bener, Pak. Pas. 70. Bener ya? Ya, sudah bisa. Jadi kalau Anda mengerjakan pakai sistem sisa dengan sistem ini, mungkin lebih mudah yang sistem ini ya. Sudah, sekarang saya beri contoh lagi. Angka yang agak besar ya. Sekarang saya coba angka 270. Atau supaya nggak bulat ya. Jangan bulat terus, Pak. 279. Nah, kan nggak bulat ya. 279 bisa mengisi di sini yang terbesar berapa? 256. Nah, mau ngisi ke sini kan nggak cukup ya, berarti 256. Saya tulis di baris yang kedua ya. Ngisi di sini 1, Pak. 256. Nah, berarti 279 saya isikan ke situ 256. Sisanya berapa ya? 23 ya sisanya. Oh, tinggal 23, Pak. Nah, 23 ini bisa mengisi di sini paling besar berapa ya? 16. Oh, berarti dia ngisi di sini lagi 1. 16. Nah, 23 ini kalau saya isikan ke sana 16, sisa berapa ya? 7. Sisa 7 ya. Sisa 7. Nah, 7 ini bisa ngisi berapa ya? Terbesar. 4 ya. Saya isikan ke sini. Ngisi 4, Pak. Nah, kalau saya isikan 4, 7 tadi tinggal berapa? 3. Tinggal 3. 3 bisa ngisi terbesar berapa? 2 ya. Ngisi 2. Kalau 3 itu saya isikan 2, berarti tinggal 1.
1 bisa ngisi berapa terbesar ya? 1. 1. Berarti 1 saya isikan ke sana. 0 kan habis ya. Berarti 279 itu sama dengan ini. Yang kosong-kosong ini diberi 0. Jadi ini saya beri 0 ya. Karena kosong saya beri 0. Ini kosong saya beri 0. Ini kosong saya beri 0. Ini kosong saya beri 0. Nah, berarti 279 itu kalau saya jadikan biner jadinya apa? 1000 10111. Itulah 279. Sudah jelas? Pak. Sudah jelas ya? Iya, Pak. Makanya masih 279. Saya beri contoh lagi yang agak besar. Ya. Contoh yang lagi yang agak besar itu misalkan saya tulis 2257 yang enggak bulat ya. Nah, 2257. Nah, saya punya angka 2257. Sebentar ya, 257 itu bisa mengisi yang di sini yang terbesar berapa? 2048. Nah, jadi sebelahnya 2048 berapa? Ya ini saya kalikan 2 lagi ya. Jadi di sebelahnya ini 4096. Ya, jadi kalau Anda nulisnya nanti 13 digit ya. 2 pangkat 12 itu 4096. Ya, 4096 itu berarti kan lebih besar dari ini. Berarti enggak cukup ya, cukupnya sampai di sini. Oh, berarti bisanya ngisi di sini ya. Saya tulis ya. Iya, Pak. Terbesarnya 2048. Nah, sekarang saya tanya ya. Saya tanya sekarang ya, 2200 jadi saya tulis dulu ya. 2257 saya isikan berapa? 2048. Sisa berapa? 209, Pak. Nah, sisa 209. Nah, 209 ini bisa ngisi terbesar berapa ya? 128. 128 ya mestinya ya. Mau ke sini kan 256 nggak sampai ya kan? 128. Berarti saya isikan ke sini 1. Berarti 209 kalau saya isikan berapa? 128. Saya isikan 128. Berarti sisanya berapa? 81, Pak. Sisa 81 ya. Nah, jadi saya tulis di sini. Sisanya 81. Nanti 81 itu bisa ngisi yang terbesar di mana? 64. 64. Berarti saya isikan ke sini ya, 1 ya. Berarti ngisi ke sana 64. Berarti saya kurangi 64 lagi. Jadinya berapa? 17, Nah, Pak. 17 ya jadinya ya. Jadi di sini 17. Sisa 17 bisa ngisi berapa yang terbesar? 16 mestinya ya. 16. Kalau saya isikan ke sana, tinggal berapa? Tinggal 1 ya. 1 bisa ngisi ya, mestinya 1. Nggak ada lagi ya kan. Kalau sudah 1 saya isikan 1 ya jadinya 0, berarti sudah selesai. Berarti 2257 binernya berapa? Ya binernya ini. Ini saya kasih 0, di sini saya kasih 0, saya kasih 0. Saya kasih 0 ya, yang kosong-kosong tadi saya kasih 0 ya. Nah, berarti apa? 2257 desimal binernya adalah 10001010001. Ya ini binernya. Mudah kan? Tidak bisa ya mungkin dengan berapa contoh itu? Ini contoh nomor 1 tadi ya 70. Contoh nomor 2 279. Contoh nomor 3 2257 itu ini. Sudah jelas? Mungkin dengan 3 contoh sudah bisa? Sudah bisa ya? Bisa, Pak. Nah, jadi nanti kalau Pak saya pingin angka saya 1 juta lebih Pak. Nah, kalau 1 juta lebih ingat
buat tabel binernya, ya, tabel binernya ini harus sampai di sininya, nanti angkanya juga harus sampai kira-kira 1 juta ya. Ya, ngerti ya? Mungkin jadi 20 digit atau 25 digit ya. Nah, nanti kalau prakteknya di IC-nya digital yang tersedia itu ya, untuk binernya ya, IC yang paling jelek itu 50 digit. Ya, binernya 50 digit. 50 digit untuk apa? Untuk bulatnya, komanya di belakang komanya sampai 10 digit. Ya, jadi ini sampai 10, di sini ya sampai 50. Terus nanti generasi yang kedua itu sudah 100 digit. Jadi biner itu IC-nya yang paling jelek atau IC generasi 1 itu sampai 50 digit, generasi 2 sampai 100 digit, generasi 3 200 digit. Nanti generasi keempat 400 digit. Tapi ternyata dari apa yang dipakai oleh orang sebagai kalkulator begitu ya, itu sebagian besar adalah 50 digit atau 100 digit. Bisakah Pak buat kalkulator yang sampai binernya 200 digit? Ada. Bahkan sekarang sudah dibuat sampai 400 digit. 400 digit itu sampai berapa? Sampai 1000 triliun ya. Nah, orang biasanya kalau ngitung itu nggak mungkin sampai triliun itu ya toh. Kita sendiri kalau sampai triliun itu ngomongnya sudah susah. Misalkan ya kita ada angka nggak usah sampai triliun lah, sampai miliar aja. Ya. 196 berapa sampai 12 angka ya. Terus kita ditanya, angkanya tadi berapa? Kita mengulangi loh bisa sampai salah ya kan. Kalau tidak tercatat. Tapi kalkulator bisa sampai, nah makanya kalau desimal sampai berapa digit lah. Desimal itu maksimum di kalkulator yang bisa yang dibuat itu sampai 16 digit ya. 16 digit kalkulator itu yang paling teliti. Nah, 16 digit itu nanti kalau biner pakai yang 100 digit. Ya. 100 digit ya. Itu sudah cukup. Makanya yang dipakai oleh manusia sampai sekarang untuk binernya adalah 100 digit, tapi orang sudah membuat sampai 400 digit, IC-nya sudah ada. Gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu kerjanya kalkulator kok bisa cepat. Gimana Pak? Ya seperti ini. Jadi nanti kalau kita nulis angka desimal, dia langsung mencarinya berapa biner. Dia kan pakai biner ya. Dia langsung seperti tadi 70, dia langsung berjalan dari sini sampai tek sini nggak bisa ya, di sini dia ngisi 1. Sisanya berapa ya dia nanti ngisi lagi. Nah, oh di sini Pak, di sini ya. Setelah habis ya sudah, ya itu tertera angkanya itulah. Nah, ini adalah makanya cara cepat ini adalah cara digital istilahnya gitu ya. Jadi prakteknya nanti alatnya oh kerjanya begitu, makanya bisa cepat gitu ya. Sudah jelas sampai di sini? Mungkin dengan 3 contoh sudah bisa ya. Nah, nanti kalau Anda sudah bisa ini, ya sudah bisa ini, Anda latihan sendiri. Pak, saya pengen kalau 1.500 itu berapa ya dengan cepat? Kalau 1.000 bagaimana, Pak? 10.000, Pak. Nah, nggak apa-apa kalau 10.000 ini punya saya ini tinggal nambahin 2 digit saja. Sini satu lagi sudah cukup untuk 10.000. 100.000, Pak, nambahin 2 digit lagi sudah cukup. Nah, makanya IC yang tersedia sampai 50 digit itu hampir semua angka desimal dia sudah bisa gitu ya. Kalkulator ngitungnya sudah pinter gitu ya. Sudah, sekarang saya beri contoh yang pecahan. Nah, tadi pecahan kan belum, ini kan bulat, Pak. Kalau bulat bisa, Pak, cara cepat bisa. Kalau pecahan, ya bisa. Pecahan kenapa nggak bisa? Saya ambil contoh ya, seperti pada contoh yang kemarin, 0,6875. Ya, 0,6875 ya. Sekarang pecahan ya. Kalau pecahan berarti apa? Yang diisi nanti juga pecahan. Berarti 0,6875 terbesar ngisi bisa nggak 0,5? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, berarti saya ngisi 0,5.
Nah, kalau 0,6875 saya isikan 0,5 tinggal berapa? 0, berapa? 1875. 1875. 1875. Ya, benar ya? 1875 bisa ngisi yang berapa ya? 0,125. Ngisinya di sini ya. 0,25 kan nggak cukup, ngisinya di 0,125 ya. Ngisi Iya, di Pak. sini 1. Nah, kalau saya isikan di sana 0,125 tinggal berapa ya? 0,0625. Benar ya? Iya, Pak. Nah, berarti pas ngisi di sini. 1, dia habis. Sudah, kalau saya isikan ke sana, berarti kan sisanya 0. Nah, berarti sudah habis. Kalau nanti belum habis, berarti saya membuatnya tidak cukup 4 digit. Maka sebaiknya di sini minimum buatnya berapa digit? 6 atau 8 digit. Ya. Jadi kalau ini kan saya pakai sebagai contoh ya, cuma 4 digit. Nanti kalau sesungguhnya itu sampai 10 digit ada, nanti sampai 20 digit ada gitu ya IC-nya. Tapi kebanyakan sampai 10 digit saja untuk pecahannya ya. Sudah bisa sampai sini? Saya beri contoh yang kedua. Yang ini yang untuk yang pecahannya misalkan 0,75. Nah, 0,75 itu bisa ngisi yang mana ya? Terbesar berarti 0,5 ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Berarti ngisi di sini 1 ya. Berarti kalau saya isikan 0,5 tinggal berapa? 0,25. 0,25. 0,25 bisa ngisi berapa? Oh, ini pas ya, kebetulan pas ya. 1 habis dia. Ya. Langsung 0. Oh, berarti nanti oh ya ini tadi belum saya selesaikan. 0,6875 binarnya apa? Ini 0, jadi di sini ya, ini ditulis 0, gitu ya kalau pecahannya. Ya, ini yang kosong dikasih angka 0. Nah, sudah ya. Kalau ini berarti nah, ini 0, nah, gitu ya. Jadi 0,75 itu sama dengan 0,11. Kalau 0,6875, 0,1011. Ya, misalkan saya punya angka yang gampang, Pak. Nah, misalkan ya 0, berapa ya? 0,375 misalkan. 0,375. Itu berarti kalau di binarnya berapa? Ya kita nulis dulu 0, bisa ngisi yang mana? 0,25 ya? Iya, Pak. Nah, paling besar 0,25 saya isi di sini. Kalau 0,375 saya isikan 0,25, sisanya berapa? 0,125 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. 1, 2, 5. Bisa ngisi yang berapa? Oh, di sini ya. Pas 1. Habis. Oh, berarti ini saya isikan ke situ, ini sisanya 0 begitu ya. Ngerti ya? Maka hasilnya ada 0, nah ini kan kosong ya. Kosong saya beri 0. Berarti 0,375 sama dengan 0,011. Mungkin dengan angka-angka ini, nah kalau ada bulatnya, ada pecahan, Pak, ya bulatnya diselesaikan sendiri, pecahnya diselesaikan sendiri, dikasih koma gitu ya. Jadi misalkan tadi ya, 70,6875 ya, 70 kan ini ya. 0,875 kan ini. Oh, berarti nanti kalau saya nulisnya gabung 70 di sini dikasih koma gitu ya. 6875 kan hasilnya ini tadi ya ditulis koma berapa 1011. Nah, ngerti ya sampai di situ ya. Berarti nanti kalau bulat diselesaikan, pecahan diselesaikan, tapi kalau ada bulat dalam pecahan ya nggak apa-apa. Bulatnya diselesaikan ke sana, pecahnya diselesaikan ke sini. Jadi 1 saja, komanya di sini ya. Bisa sampai di sini?
Nah, itulah konversi bilangan desimal ke biner dengan cara cepat atau cara tabel biner. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah bisa ya, saya kira ya. Ya, Pak. Nah, jadi nanti nyoba membuat tabel biner ya. Ya, ini nanti Anda sudah buat catatan tadi ya. Ini tadi ya, contoh-contoh ini ya. Nanti Anda mencoba sendiri ya. Itu berarti apa? Dari desimal ke biner sudah bisa dengan dua cara, yaitu dengan sistem sisa, seperti pada modul ajar. Yang kedua, desimal ke biner bisa dengan cara tabel biner atau cara cepat. Sudah bisa ya. Sudah sampai sini ya. Ini sudah bisa. Sekarang saya balik lagi ke modulnya. Nah, makanya ini harus satu-satu ya. Nah, berarti kalau kita sudah bisa ini, berarti saya sudah bisa merubah apa? Bilangan desimal ke biner sudah bisa. Ngerti ya? Nah, sekarang kalau saya mau merubah desimal ya, merubah desimal ke oktal bagaimana, Pak? Merubah desimal ke heksa bagaimana? Maka kita lihat dulu bilangan oktal itu apa, bilangan heksa itu apa. Ini tadi sudah bisa merubah dari desimal ke biner ya. Sekarang kita nyoba. Bilangan oktal dan bilangan heksa itu bagaimana sih, Pak? Nah, sekarang saya jelaskan ya. Bilangan oktal itu 8, artinya 2 pangkat 3. Maka bilangan oktal itu sama dengan bilangan biner tapi 3 digit. Ngerti ya? Jadi bilangan oktal itu sama dengan bilangan biner tapi banyaknya 3 digit. Nah, terus sekarang heksa. Heksa itu artinya heksadesimal ya, 16. 16 itu ternyata 2 pangkat 4. Oh, ternyata heksa itu kalau saya nyatakan dengan biner itu ada 4 digit bilangan biner. Nah, pengertiannya bagaimana, Pak? Pengertiannya begini loh. Kalau saya punya bilangan biner, ya ini langsung saya beri contoh ya. Saya beri contoh bilangan biner. Bilangan biner saya berapa digit ini? 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14 digit. Bulatnya, pecahannya ada 12 digit. 10, 10 ini, koma, 111, 100. Ini berapa oktalnya? Nah, tadi oktal itu adalah biner sebanyak 3 digit ya. Coba ya, ini ada suara yang masuk yang agak kemersek ya, mungkin di mute dulu ya. Nah ya, jadi nanti kalau kita bilangan biner mau saya rubah ke oktal, ternyata biner itu kita baca 33. Nah, jadi angkanya ini ya, nah, 33 bacanya bagaimana, Pak? Pedomannya dari koma ini. Koma itu artinya satuan ya. Jadi kalau saya punya bilangan biner banyak begini, maka dari sini saya kelompokkan 33. Ini 3 digit, ini 3 digit, 3 digit, 3 digit. Yang terakhir cuma 2 digit, Pak. Enggak apa-apa, 2 digit. Nanti ditambahin 0 di depannya ya. Jadi kalau satuan, karena ya bulatnya, nambahin 0 itu di depannya, tidak merubah angka ya. Jadi ini 10 nanti jadi 010 ya, sudah 3. Sudah. Sekarang yang ada pecahnya, ya pecahnya enggak apa-apa. Kita mulai dari koma 3 digit, 3 digit, 3 digit, 3 digit ya. Ini kan nolnya ini sebenarnya enggak ada. Kalau cuma 2, Pak, jadikan 3 ditambahin 0 di belakangnya sana ya. Kalau bulat di depannya, kalau pecah nambahin 0 di belakangnya. Ngerti ya sampai situ ya? Nah, sudah saya kelompokkan 33, Pak. Nah, sekarang kalau sudah dikelompokkan 33 011 biner itu artinya berapa ya? Angkanya berapa berarti? 11 biner itu. Oh, ini satuan, Pak. Saya kalikan 2 pangkat 0 dikalikan 1, ini saya kalikan 2, Pak. Berarti 2 tambah 1 3. Ngerti ya? Kalau 101, Pak. Nah, ini sama dengan kalau
kita merubah ke angka itu bisa nggak 101? Ini 1 ditambah 4, Pak. Ya 5. Kalau 001 ya cuma 1 saja ya 1. Kalau 110, Pak, ya ini 1, ini 2, ini 4. Berarti 4 tambah 2, 6, Pak. Lalu 010. 0 kali 1, ini 2 kali 1 ya 2. Kalau 111, 7. Itu ya. Kalau ini berapa, ini berapa. Nah, kalau kita lupa ini, kita balik ke tabel biner ini. Ya, ngerti ya? Jadi nanti kalau biner itu 3 digit, 000 artinya ke oktalnya juga 0. Kalau 001 ya 1. Kalau 010 ya 2. Kalau 011 3. 100 ya 4. 101 5. 110 6. 111 7. Kalau 8, nah makanya kenapa kok 3 digit oktal itu? Karena yang dimiliki oktal itu 0 sampai 7. Itu ternyata kalau biner 3 digit tadi. Ngerti ya? Jadi nanti harga biner mulai 0 sampai 7 itu kalau lupa lihat di sini. Ini namanya tabel konversi itu. Berarti Anda bisa merubah dari biner ke oktal, biner ke heksa, atau desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksa. Sama saja. Ngerti ya? Jadi nanti angkanya kalau 000 ya 0, kalau 01 ya 1, ini sampai 7. Paling besar 111. Nah, ini saya pakai sebagai contoh. Itu angkanya lengkap, ada nolnya, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7 kan, masuk semua. Nah, berarti kalau sudah saya baca 33, berarti angka biner 101, 1001, 101, 011, 111, 110, 110 biner itu sama dengan berapa ya? Sama dengan ini saya baca ini. 26153,7406 oktal. Ngerti ya? Oh, ternyata mudah ya. Merubah biner ke oktal sudah bisa? Bisa, Pak. Nah, sekarang coba ditulis di catatan Anda ya. Ini merubah biner ke oktal. Anda tulis ya. Angkanya ya. Maaf, Pak. Ya. Kurang paham sih, Pak. Masih kurang paham. Jadi ini tadi angka binernya ya. 10110 sekian, 11 sekian. Maka untuk merubah jadi oktal, ya, merubah jadi oktal, kita kelompokkan bacanya 33. Tapi pedomannya dari koma ini. Ke sana saya 3, ini 3, ini 3, ini 3. Nah, terakhir cuma 2, Pak. Enggak apa-apa. 2 terakhir kan tambahin 0 di depannya. Ngerti? Pecahannya juga gitu. Saya kelompokkan 3, 3, 3, 3. Lah ini tadi cuma 2, saya tambahi 0 di sini supaya jadi 3. Nah, kalau sudah jadi oktal itu sebetulnya apa? Oktal itu sebetulnya cara membaca biner tapi membacanya langsung 33. Ngerti ya? Nah, ini kalau saya baca 3, 011 itu berarti berapa? Ya, kalau lupa 011 berapa, 101 itu berapa ya? Lihat tabel ini tadi, ngerti ya? Nah, ini loh. Kalau 000 ya 0, kalau 001 ya 1, kalau 010 2. Ya, ini tadi ya sampai 111 itu sama dengan 7. Nah, kalau sudah bisa ini, kita balik ke sini. Ya. Oh, berarti ini kalau 3 ini 3 angka ini 011 biner itu berapa nilainya? 3 kan? 101 berapa nilainya? Ya, kita kalau lupa ya gini nilainya ya ini kalikan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 kan? 2 pangkat 0 ini 1, ini kali 2, 0, ini kali 4, nah, berarti 4 tambah 1, ya 5. Nah, kalau lupa begitu ya. Sudah bisa? Nah, kalau sudah saya baca 33 ini, angka biner yang banyak ini tadi menjadi angka oktal. Oh, berarti kalau sudah saya baca begini, Pak, ini adalah bilangan oktalnya dari biner ini tadi. Jadi biner yang banyak ini, itu oktalnya berapa ya? Oktalnya ini kalau saya baca 33 kan ini ya. Tapi bacanya 33 ingat, pusatnya di koma ini. Jadi satuan ke sana, 3, 3, 3. Kalau kurang ya tambahi 1 di depannya.
Kalau setelah koma pecahan ya, sini 3, 3, 3, ini tadi cuma 2 ya, saya tambah 1, 0. Kalau sudah saya baca 3, 3 ya, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Ini adalah sudah bilangan oktal namanya. Berarti biner yang banyaknya sekian ini, biner itu sama dengan ya ini tadi 26153,7406 oktal. Berarti biner itu kalau mau merubah ke oktal dibaca 33. Ngerti ya? Kayak sini. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Paham, Pak. Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang saya berikan ini dulu. Sebelum ke bilangan heksa, saya balik sekarang. Kalau saya punya bilangan oktal, nah, bilangan oktal ini ya, misalkan bilangan oktal saya adalah 26153,7406. Binernya berapa? Ini ada komanya ya di sini ya. Di sini ada komanya, jadi saya tulis ya ini, mungkin lupa saya. Ya, gini ya. Kalau 26153,7406 oktal, kalau ke biner bagaimana? Nah, tadi kalau biner ke oktal dibaca 33, benar ya? Nah, kalau oktal Pak ke biner, nah enak, satu angka jadikan 3 digit. Satu angka jadikan 3 digit. Satu angka jadikan 3 digit. Satu angka jadikan 3. Satu angka jadikan 3. Satu angka jadikan 3 begini. Nah, kalau sudah jadi 3 semua ini, kalau kita gabung, ya ini binernya. Ini oktalnya, ini binernya. Jadi tinggal balik saja. Jadi kalau biner ke oktal, dibaca 33. Nah, kalau oktal ke biner, satu angka oktal jadikan 3 biner. Jadi angka 3 itu kalau saya jadikan biner berapa ya? 011. Tapi jadi 3 digit ya. Kalau 5, ya 101. Kalau 0, ya tulis 000. Nah, gitu ya. Jadi kembali lagi, loh kok bisa tahu ini Pak? Ya dari tabel konversi ini bisa. Loh kalau 0 Pak, ya jadi 000. Kalau 1 Pak, ya jadi 001 kalau 1. Kalau 2, 010. Ngerti ya kayak sini? Jadi nanti kalau mengkonversi biner ke oktal bisa, oktal ke biner juga harus bisa. Kalau nanti tidak bisa, ya sama saja dengan misalkan ada tukang sulap itu bisa ngilang, nggak bisa balik ya kan? Nggak boleh ya kan? Harus bisa ngilang juga harus bisa balik. Ya benar ya. Konversi juga begitu. Kalau bisa dari biner ke oktal, dari oktal ke biner juga harus bisa. Mungkin kalau dari bilangan oktal ke biner, saya beri contoh satu lagi. Nah, misalkan ini ya, 61734,31 oktal, binernya berapa? Ya, 6 itu saya jadikan 3 digit, jadinya apa? 110, Pak. Nah, 6 itu 110. Kalau 1, 001, Pak. Nah, kalau 7, 111. Kalau 3, 011, Pak. Kalau 4, 100. Nah, koma ya. Nah, kalau 3 ya 011. Kalau 1, ya 001. Oh, berarti kalau 1 sudah saya jadikan 3 digit, 1 saya jadikan 3 digit biner ya. 7 jadikan 3 digit biner. Berarti ini bilangan oktal saya jadikan biner. Oh, kalau oktal saya jadikan biner itu ternyata jadi 3 digit. Maka satu angka oktal jadikan 3 digit biner. Nah, jadi kalau oktal jadi biner, satu bilangan oktal jadikan 3 digit biner. Pokoknya 1 jadi 3 digit, 1 jadi 3 digit, mesti pas. Itu angka 0 sampai 7 sudah saya coba, ini ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Semuanya bisa. Karena sesuai dengan tabel tadi ya, tabel biner ini ya. Nah, ini tadi, kalau 0 sampai 7 itu 3 digit ya ini ya, 0 sampai 7 itu kan 3 digit di sini ya. Itu mestinya jadinya jadi angka 0 sampai 7, nggak mungkin jadi angka 8 karena angka 8 itu sudah 4 digit 1000 ya. Ngerti ya? Jadi kalau 3 digit biner
itu mesti jadi 1 digit oktal. Ini 1 digit ya, 0 sampai 7 ya. 3 digit biner jadi 1 digit oktal. Makanya prinsipnya itu tadi ya. Jadi kalau ada biner mau ke oktal, artinya oktal itu apa artinya? Membaca biner 33. Artinya apa? 3 digit biner itu akan jadi 1 angka oktal. Ngerti ya? 3 digit biner jadi angka 1 oktal ya. Dari sini ngerti. Nah, kalau oktal mau saya jadikan biner dibalik. 1 angka oktal jadi 3 digit biner. Kalau 0 Pak ya jadi 000. Kalau 1 Pak ya jadi 001. Kalau 2 010. Kalau 3 011. Kalau 4 100. Kalau 5 101. Kalau 6 110. Kalau 7 111. Ngerti ya? Nah, itulah yang dimaksud biner ke oktal bisa, oktal ke biner bisa. Jadi nanti kalau biner ke oktal, oktal itu adalah cara membaca biner tapi bacanya 33. Nah, ngerti ya kalau sini ya? Mungkin masih ada yang ditanyakan. Biner ke oktal atau oktal ke biner ya. Sudah bisa ya? Sekarang saya Iya, lanjut. Pak. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi. Kalau bilangan biner ke heksadesimal, tadi sudah dikatakan heksadesimal itu 16 itu sama dengan 2/4. Oh, berarti apa? Heksadesimal itu 1 angka heksadesimal sama dengan biner 4 digit. Maka orang mengatakan begini, oh berarti heksadesimal itu sebetulnya cara membaca biner, tapi bacanya 4/4, gitu ya. Jadi kalau biner ke oktal bisa, biner ke heksa juga bisa. Kalau di sini bacanya 33, kalau di sini bacanya 4/4. Pedomannya sama dari koma tadi. Jadi dari satuan, sana 4, 4, 4, 4. Ini tadi yang saya pakai contoh ya. Angkanya untuk binernya sama. Jadi yang atas dengan yang bawah ini sama. Cuma di sini bacanya 33, di sini bacanya 44 gitu ya. Ya, jadi ini saya coba ya, saya beri angka ini binernya ini, heksadesimalnya gimana? Ya saya buatnya dari satuan ini ya, 4 digit. 4 digit lagi, 4 digit lagi. Nah, di sini tadi cuma 2 ya, 1 0 kan. Maka saya tambahin 0 0 di depannya enggak apa-apa. Tidak merubah nilainya. Ngerti ya? Jadi kalau bilangan bulat nambah 0 di depannya enggak apa-apa. Contohnya begini ya. Kalau saya nulis angka 9 dengan 09 kan sama. Dengan 009 juga sama. Itu kalau bulat. Kalau koma 9 sama dengan 0,900. Jadi memberi 0 di belakang koma itu berinya 0 harus di belakangnya. Kalau bulat memberi 0 harus di depannya supaya tidak merubah nilai. Kalau angka pecahan di belakangnya tidak merubah nilai. Contohnya 0,11 itu sama dengan 0,110. Nah, enggak apa-apa tambahin 01 atau tambahin 0-nya 2 juga tidak merubah nilainya. Begitu ya, ngerti ya? Nah, ini contohnya. Jadi kalau saya punya bilangan biner 10 ini, 1110010, ini nolnya sebetulnya enggak ada. Nah, maka saya baca 44. Pedomannya dari koma ya, ke sini 4, ke sini 4, ke sini 4. Ini terakhirnya cuma 2, Pak, tambahin 0 di depannya 2. Terus ke pecahan 11. Nah, ini 001, Pak, kurang 1, tambahin 0 di belakangnya. Nah, kalau sudah lengkap, ya ini kita tinggal baca. 1011 itu berapa, Pak? Nah, kalau lupa dibaca begini. 1 tambah 2 tambah 0 tambah 8. Oh 11 Pak, 11 itu apa kalau di heksa? Kalau 10 sama dengan A, kalau 11 sama dengan B, gitu ya. Nah kalau lupa, lihat di sini. Ya. Ini kenapa kok saya tulis 4 digit, karena untuk konversi dari biner ke heksa. Ya. Anda lihat, kalau 4 digit tadi, 4 digitnya 000, artinya berapa? 0. Kalau 001 ya 1, 001, 02. 3 ya. Kita lihat tadi, kalau 101 angka 9 di heksa ya. 1010 A, Pak. 1011 seperti tadi B, Pak.
A itu artinya kalau desimal 10, kalau di sini di heksa A ya. 1011 sama dengan B. 1100 C. Nah, ini yang sampai paling besar adalah 1111. Itu sama dengan F atau 15. Jadi nanti kalau angkanya 4 digit, paling besar ya ini 111. Setelah 111 jadinya apa? 10000 sudah 5 digit. Ngerti ya? Jadi kalau sampai 4 digit, paling besar mesti sama dengan F. Tidak mungkin ada yang nggak ada di sini, mesti F ya. Ngerti ya? Kalau lupa lihat ini dengan ini. Ya, dibandingkan begini. Sehingga nanti, kalau kita mau merubah biner ke heksa, ya mudah saya. Pokoknya tak kelompokkan 44, pedomannya koma tadi, supaya ada satuan, ada koma yang pertama gitu ya. Kalau bulat ya ke sini 4, 4, 4, 4. Kalau ini cuma 2 Pak, tambahin 00 di depannya. Kalau pecahan, ini 4, ini 4, ini cuma 3 Pak, kurang tambahin 0 di belakangnya. Jadi kalau pecahan, nambahin 0 di belakangnya. Kalau bulat, nambahin 0 di depannya. Ingat itu saja. Kalau sudah ya, 0010 berapa Pak? Ya, kalau lupa lihat di tabel tadi. 1100 Pak. Oh, lihat di tabel kalau lupa. Kalau sudah bisa, makanya apa? Kalau mengkonversi biner ke oktal, biner ke heksa, itu kita harus punya tabel ini tadi. Tabel konversi namanya. Supaya kita bisa melihat dengan mudah. Loh kalau 1010 Pak, sama dengan apa ya 1010? Oh A Pak. Kalau 111 Pak, oh sama dengan F. Kalau 110, oh sama dengan E Pak. Nah, mudah kan melihatnya. Nggak usah setiap kali melihat angka itu ngitung gitu ya. Bisa sampai di sini? Sehingga apa? Kalau saya merubah biner ke heksa, mudah Pak. Ternyata bilangan biner itu saya baca 44 Pak. Pedomannya dari mana? Dari koma tadi ke sana 444. Kalau sini kurang, tambahin 00 di depannya supaya 4. Untuk pecahan juga gitu. Kita 44, kalau sini cuma 3 Pak terakhirnya. Tambahin 0. Nah, sudah. Berarti sekian, koma sekian. Biner itu sama dengan 2C, 6B, koma ya. Di sini ada komanya. Ya. Jadi mungkin, nah ini koma, gitu ya. Ya, ini komanya juga sama. Jadi 2C, 6B, F2, apa? Heksadesimal. Mudah kan merubah biner ke heksa? Nah, nanti kebalikannya kalau heksa ke biner, Pak. Satu angka heksa jadikan 4 digit. Nah, mudah kan? Satu angka heksa jadikan 4 digit. Satu angka heksa jadikan 4. Ini jadikan 4. Ini jadikan 4. Ini jadikan 4. Ya sudah ketemu nanti binernya. Jadi kalau biner ke heksa bisa, heksa ke biner ya mestinya bisa. Kalau biner ke heksa dibaca 44. Kalau heksa ke biner dijadikan 44. Satu angka heksa jadikan 4 digit biner. Satu angka heksa jadikan 4 digit. Jadikan 4 digit semua sudah ketemu binernya. Kalau binernya yang ada mau jadikan heksa dibaca 44. Nah, mudah kan? Kalau kita sudah bisa, mudah semua nantinya. Sudah jelas ya? Ini adalah bilangan biner ke heksa seperti itu. Membaca, jadi heksadesimal kesimpulannya apa? Cara membaca biner, Pak, tapi bacanya 44. Oh, berarti 4 digit biner itu sama dengan 1 digit heksadesimal. Ini sebagai contoh ya. Yang terakhir adalah kalau heksa jadikan biner. Misalkan 2BC 8,C4, CA. Ya 2 itu kalau mau saya jadikan biner jadikan 4. Oh 2 itu 0010 ya. Nah, B itu apa? Oh, B tadi 1011. Oh ya. C itu apa? 1100. 8 itu apa? 100. Koma ya dikasih koma di sini. C itu apa? C tadi 1100 ya. A itu apa? 1010. Ya sudah. Sudah ketemu binernya. Jadi kalau heksanya tahu, kita cari binernya. Kuncinya apa? Satu angka heksa jadi 4 digit angka biner. Nah,
Jadi satu angka heksa jadi 4 digit biner, satu angka heksa jadi 4 digit biner, gitu ya. Kalau biner ke heksa, Pak, 4 digit biner jadi satu angka heksadesimal, ya, gitu ya. Saya kira sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau belum jelas ditanyakan deh ya. Jelas. Sudah jelas ya. Jadi nanti kalau misalkan masih ada yang belum jelas, bisa tanya ke saya melalui WA atau saling konsultasi dengan temannya. Gitu ya. Atau kalau masih belum jelas, minggu depan saya beri kesempatan untuk bertanya. Ya. Berarti kalau kita sudah bisa merubah biner ke oktal atau biner ke heksa, maka seperti tadi ya. Nah, Pak, kalau ada bilangan desimal ya, nah, misalkan bilangan desimal mau saya jadikan oktal, Pak. Nah, caranya sekarang konversi tadi kan ini ya. Nah, bilangan desimal ke biner saya sudah bisa, Pak. Misalkan desimalnya saya ambil yang mudah ya, 10. 10 desimal, bilangan binernya 1010. Nah, kalau saya mau merubah 10 desimal ke oktal, Pak, ya jadikan biner dulu, 1010, baru saya baca oktal. Saya jadikan oktal. Oh, berarti kalau mau merubah bilangan desimal ke oktal, caranya apa? Desimal jadikan ke biner, bisa kan? Jadi biner. Kalau sudah biner, jadikan oktal, bisa kan? Bisa ya? Jadi kalau 1010 biner, oktalnya berapa? Ya saya baca 33, Pak. Nah, ini ya. Contohnya ini 1010 ya. Berarti sini, ini berarti saya tambahin 02 ya. 001, satunya 010. Oh, berarti 001 itu 1, Pak. Ininya adalah 2. Oh, berarti 12 oktal. Jadi 10 desimal itu sama dengan 1010 biner sama dengan 2. Sini jadi 12 oktal. Mengerti ya? Jadi caranya kalau mau merubah, Pak, bilangan desimal ke oktal, dari desimal jadikan biner. Kalau sudah biner dijadikan oktal atau dibaca secara oktal atau dijadikan oktal gitu ya. Bisa sampai di situ ya. Terus catatan berikutnya adalah kalau saya mau merubah bilangan desimal ke heksa, Pak. Nah, caranya adalah mau konversi bilangan desimal ke heksadesimal, caranya adalah bilangan desimal dijadikan biner. Sudah bisa kan? Nanti setelah jadi biner baru dijadikan heksadesimal. Oh, berarti kalau mau merubah bilangan desimal ke heksa, caranya adalah desimal jadikan biner dulu, setelah jadi biner baru dijadikan heksadesimal. Jelas sampai di situ ya? Kalau itu sudah bisa, berarti kita konversi itu sudah bisa semua, ya kan? Sudah? Jelas ya? Jadi coba saya beri latihan ya. Saya beri latihan, nanti dicoba ya. Ya, Pak. Saya beri latihan 3 soal saja. Ya, coba ya. Coba saya share yang tadi ya, coba ya. Misalkan ya 70, ya, Anda tulis ya, 70,75. 70,75 itu binernya kan ini ya, 100,75 itu ini ya, 0,11 ya. 70,75 desimal ya. Ya, desimal. Coba Anda cari berapa binernya. Ya, yang A berapa binernya? 70 desimal itu binernya berapa? Terus 70,75 tadi setelah nyari binernya, Anda cari oktalnya berapa? Kalau sudah, Anda cari
heksadesimalnya berapa? Itu soal nomor 1 ya. Angkanya 70,75 desimal. Anda tulis binernya berapa, oktalnya berapa, heksadesimalnya berapa. Ya. Soal nomor 2. Nomor 2 itu adalah 279 ya, 6875. Jadi angkanya 279,6875. Desimal. Yang dicari adalah harga binernya berapa, harga oktalnya berapa, harga heksadesimalnya berapa. Sudah? Saya kasih 3 soal ya. Soal yang nomor 3, 2257. Ya, 2257,375. 2257,375 desimal. Anda cari binernya berapa, oktalnya berapa, heksanya berapa. Jelas sampai di sini ya? Iya Pak, jelas. Nah, sudah jelas kan? Berarti kalau sudah jelas soalnya ya, berarti Anda saya mungkin sampai sini dulu ya sebelum kita ke operasi aritmatika. Maka yang harus Anda tahu dulu adalah konversi bilangan ya. Jadi konversi bilangan itu sebenarnya cuma sedikit ini bahannya, tapi banyak ya. Konversi bilangan itu cuma 2, merubah bilangan lain ke desimal. Ya, jadi biner ke desimal, oktal ke desimal, heksadesimal ke desimal. Kita sudah bisa dengan mudah Pak, dengan cara memasukkan sistem bilangannya sudah ketemu semua. Berarti kita konversi bilangan lain ke bilangan desimal bisa. Yang kedua, konversi bilangan desimal ke bilangan lain, ini ada 3. Desimal ke biner. Desimal ke biner ya. Dengan cara ada 2 cara. Desimal ke biner itu dengan cara sistem sisa atau dengan cara tabel biner ya dah. Sudah bisa. Oh, desimal ke biner, Pak. Kesimpulannya adalah desimal ke biner dengan cara apa? Sistem sisa atau cara cepat. Ya, Anda boleh milih itu. Kalau cara cepat atau cara tabel biner harus punya tabel binernya. Kalau cara pakai sistem sisa ya harus bisa ngitung sistem sisanya. Kalau bulat harus dibagi 2 itu. Kalau pecahan harus dikali 2 kali 2 itu. Ya. Jadi desimal ke biner kita sudah bisa. Bahkan cara cepat Pak, sudah bisa. Nah, kalau desimal ke biner mudah. Ya, dah? Sekarang yang kedua adalah kalau desimal ke oktal, Pak. Oh, ternyata juga mudah. Ya desimal jadikan biner kan mudah kan. Biner jadikan oktal. Oh, mudah Pak, dibaca 3-3 ya dong. Sudah bisa. Nah, terus yang berikutnya adalah desimal ke heksadesimal. Ya mudah ternyata Pak. Desimal dijadikan biner, mudah kan? Biner dijadikan heksadesimal, mudah Pak, dibaca 4-4. Ya sudah. Kalau kita sudah bisa semua ini, berarti dikatakan apa? Kita sudah bisa konversi bilangan. Dari bilangan lain ke desimal, atau bilangan desimal ke bilangan lain. Dengan lengkap, gitu ya. Jadi ini saya berikan dasar yang sudah lengkap, gitu ya. Kalau ini nanti sudah lengkap, sudah bisa semua, kita baru belajar aritmatika. Aritmatika itu apa, Pak? Tambah-tambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, kok seperti SD lagi, Pak? Iya, memang. Tapi saya berikan dasarnya adalah, ingat, 4 basis bilangan, itu yang kita pelajari. Mungkin kalau kita sudah konversi ini bisa, berarti kita sudah saya berikan sampai ke
konversi bilangan sudah lengkap ya, sampai oktal sama hexa. Berarti kita sudah sampai ke sini. Jadi minggu depan saya mulai operasi aritmatika. Ya. Mudah-mudahan operasi aritmatika ini 1 kali pertemuan nanti sudah bisa ya. Jadi nanti saya buatkan singkatannya dulu supaya nanti saya menjelaskan ke Anda lebih detail gitu ya, seperti saya menjelaskan konversi ini. Karena bahannya, makanya saya katakan bab 1 itu bahannya paling banyak karena ini tadi ya. Mungkin saya akhiri sampai sini dulu ya. Jadi operasi aritmatika saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin sampai sini masih ada yang ditanyakan? Absen, Pak. Oh ya, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, sekarang, nah ini mumpung lengkap ya, saya absen dulu ya. Ini mumpung lengkap ini. Saya absen ya. Sudah ya, sudah lengkap, saya absen. Nah, sudah, saya absen ya. Sudah saya absen. Ini yang Ya, Pak. hadir 24, pas semuanya hadir ya. Ya, jadi sebelum saya akhiri, nanti bahan kita ingat ya, sudah sampai ke konversi bilangan. Jadi mungkin nanti kalau ada temannya yang berdekatan bisa konsultasi antar teman gitu ya. Kalau ke antar teman sungkan nanti nggak apa-apa. Kalau ada yang kurang jelas tanya ke saya melalui WA. Kalau ke saya kan nggak usah sungkan, nggak apa-apa ya. Atau kalau ada kurang jelas minggu depan awal kuliah saya beri kesempatan tanya dulu. Ya, yang saya berikan sekarang minggu depan tanya dulu, Pak saya belum bisa ini nggak apa-apa, saya jelaskan lagi, baru saya lanjutkan ya. Mungkin itu yang bisa saya informasikan ya. Mungkin masih ada yang ditanyakan ya. Kira-kira bisa ya? Iya, Pak. Nah, kalau sudah bisa, mungkin saya akhiri sekian ya. Masih ada yang tanyakan mungkin? Enggak? Ya. Sudah, Pak. Ya. Sudah ya. Masih ada yang mau bertanya mungkin? Kalau masih ada yang masuk? Enggak ya? Nah, jadi kalau sudah, saya akhiri sekian ya. Semoga pertemuan kita ini Iya, Pak. ada manfaatnya untuk kita semua ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Saya akhiri sekian ya. Selamat sore ya. Siapa? Sore Pak, terima kasih Sore, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Oke. Hmm.